Halo teman-teman, gimana kabarnya? Sehat? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini Adi akan mereview film Doraemon yang berjudul Chukenpa. Tapi sebelum masuk ke alur cerita, jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya, biar nggak ketinggalan video review film Doraemon terbaru lainnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Film dimulai dengan diperlihatkan Nobita yang menceritakan ke Shizuka saat dia menonton TV dan menonton kartun kesukaannya. Namun Shizuka yang melihatnya sama sekali tidak tertarik dengan cerita Nobita. Nobita pun heran kenapa Shizuka tidak menyukainya, padahal filmnya ramai banget. Lalu tiba-tiba datang Suneo yang menceritakan kalau dia sudah membeli mikroskop yang bisa zoom sampai 10.000 kali. Di sana Shizuka sangat tertarik dan ingin melihatnya. Tentu hal itu membuat Nobita cemburu dan dia pun enggak mau pergi. Akhirnya Shizuka pergi bersama Suneo. Nobita pun pulang dengan rasa kesal sambil menendang kaleng bekas. Namun tanpa sengaja kaleng itu jatuh tepat di wajah Giant. Hal itu tentu membuat Nobita panik dan di sana Giant langsung menendang balik kaleng itu ke Nobita. Nobita pun pulang dan menangis lalu mengadu ke Doraemon. Di sana Doraemon menyalahkan Nobita karena sikap Nobita yang masih kekanak-kanakan. Doraemon bilang kalau Nobita harus bisa memilih mana yang salah dan mana yang benar. Namun Nobita di sana kesal karena seharusnya jika temannya menangis maka teman sejati akan menangis juga. Dan jika temannya marah maka harus ikut marah juga. Dan saat putus asa pun seharusnya temannya harus hadir untuk mendukungnya. Di sana Nobita sangat ingin mempunyai teman yang seperti itu. Kemudian Doraemon mengabulkan permintaan Nobita dan mengeluarkan alat yang bernama Chukenpa. Doraemon bilang ketika alat ini dihidupkan, maka robot ini akan setia pada majikannya. Caranya yaitu dengan mengarahkan ke orang dan menekan tombol on-nya. Doraemon pun mengarahkannya ke Nobita dan menekan tombol on di sana. Robot itu pun langsung mengelilingi Nobita dan menjilati Nobita tanda suka kepada Nobita. Doraemon pun menasihati Nobita agar dirinya jangan tidur siang dan lebih baik berbaur dengan orang lain. Di sana Nobita kesal dan meminta Doraemon agar tidak menasehatinya. Robot yang mendengar Nobita kesal pun langsung mengejar Doraemon dan menggigitnya. Nobita pun baru paham kalau robot itu ternyata bisa melindunginya. Di sana robot itu ingin melakukan hal yang lain lagi, tapi Nobita hanya ingin tidur siang. Tentu robot itu langsung membantunya mengeluarkan kasur, bantal, dan selimut agar Nobita tidur dengan nyaman. Nobita pun langsung tidur di atas kasur yang sudah disiapkan oleh robot itu. Namun seketika ibu datang ke kamar Nobita dan menyuruhnya untuk berbelanja. Tapi saat ibu melihat Nobita tidur, langsung memarahinya. Tentu di sana robot itu langsung bereaksi dan menyerang ibu Nobita sampai celananya robek. Di sana Nobita merasa khawatir dan gugup. Nobita pun keluar rumah dan diikuti oleh robot itu. Namun Nobita melarangnya untuk mengikutinya dan agar diam saja di depan rumah. Tapi robot itu terus mengikuti Nobita. Nobita pun menuju ke taman dan melihat Suneo yang sedang memancing sendirian. Nobita bertanya kepada Suneo apa yang sedang dia lakukan. Namun Suneo tidak mau menjawabnya dan hal itu membuat Nobita sedikit kesal. Nobita yang melihat robotnya menjadi marah pun memberitahu robot agar jangan marah ke Suneo karena Nobita tidak marah. Lalu Nobita memberitahu Suneo kalau robot itu akan menyerangnya jika Nobita marah. Suneo yang melihat robot itu marah pun mencoba menjadi baik ke Nobita. Di sana Suneo bercerita kepada Nobita kalau dia sedang menangkap plankton untuk diteliti di mikroskopnya. Karena robot itu melihat Nobita yang tidak terancam, dia pun kembali baik lagi dan tidak jadi marah kepada Suneo. Nobita yang sedang mengelus-ngelus pun bercerita kalau dirinya ingin sekali melihat mikroskop yang tadi dibicarakan oleh Suneo. Lalu tiba-tiba robot itu menghilang dan ternyata kembali lagi dengan membawa mikroskop yang Nobita inginkan.
Hal itu dilihat oleh Suneo karena itu mikroskop miliknya, dan Nobita pun langsung mengembalikannya tapi dalam keadaan yang sudah rusak. Nobita kemudian pergi dari sana dan diikuti oleh robot itu. Nobita mengingatkan ke robot itu agar jangan berlebihan, dan Nobita nggak ingin kalau robot itu melakukan hal sembarangan. Namun robot itu tidak mengerti perkataan Nobita. Tiba-tiba datanglah Pak Guru yang mau marahi Nobita agar mengerjakan PR-nya. Nobita pun langsung menutup mulut Pak Guru karena takut robot menyerangnya. Nobita di sana berkata agar Pak Guru jangan memarahinya dulu karena ini juga demi kebaikan Pak Guru. Nobita pun langsung berlari meninggalkan Pak Guru yang merasa keheranan. Nobita pun sampai di taman dan dia melihat Giant yang sedang membaca komik. Lalu tiba-tiba Giant memarahi Nobita tanpa sebab dan akan memukulnya. Lalu Nobita mengingatkan Giant agar jangan berbuat apa-apa karena ini akan menjadi bahaya terhadap Giant. Giant yang tidak peduli dengan omongan Nobita langsung akan memukulnya, tapi untungnya robot itu langsung cepat membantu Nobita dengan menghajar Giant sampai tumbang. Nobita yang melihat Giant dikalahkan oleh robotnya itu pun merasa ketakutan sekarang. Dia pun kemudian pergi dari taman dan bilang kalau dia kehausan dan ingin minum minuman segar. Robot yang mendengarkan Nobita itu langsung pergi mencari minuman dan Nobita memanfaatkan keadaan dengan kabur. Namun tanpa diduga, robot itu tetap menemukan Nobita dengan membawa seember air yang Nobita minta. Nobita kemudian berlari lagi dan bersembunyi, namun tetap saja ditemukan oleh robot itu. Nobita terus berlari ke taman bahkan sampai ke tempat sampah, tapi si robot tetap menemukannya. Nobita pun bersembunyi di atas pohon, namun si robot tetap menemukan Nobita dengan cara terjun dari atas pesawat. Nobita pun menyerah dengan robot itu dan pasrah. Pada sore hari, mereka pulang ke rumah dan saat di jalan, Nobita bertemu dengan Shizuka. Nobita pun mengucapkan kalau dirinya harus bermain lagi bersama Shizuka sekarang. Robot yang mendengarnya langsung bereaksi mengejar Shizuka dan langsung menggigit rok Shizuka dan membawanya ke hadapan Nobita. Namun tentu saja hal itu membuat Shizuka marah dan dia tidak ingin melihat wajah Nobita lagi. Nobita yang mendengar perkataan Shizuka seperti itu langsung sedih dan menangis. Lalu pada malam harinya terlihat Doraemon mencari Nobita dengan baling-baling bambu. Ternyata Nobita sedang bersembunyi di atas batu karang, namun tetap diikuti oleh robot itu dan film pun selesai. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton di channel ini. Jangan lupa klik subscribe dan nantikan video review film Doraemon terbaru lainnya. Dadah. Tapi jangan kemana-mana guys, sekarang dilanjutkan oleh film kedua. Film ini berjudul Lampu Biografi. Film dimulai dengan Pak Guru yang bertanya kepada muridnya, apakah kalian semua suka baca buku biografi? Kemudian Pak Guru bertanya kepada Nobita, Nobita, apakah kamu suka baca buku biografi? Lalu kata Nobita, dia sudah membaca Shibuano Sensei dalam keadaan bahaya. Lalu Suneo bilang ke Nobita, kalau itu tuh buku komik, bukan buku biografi. Jadi buat yang belum tahu, biografi itu adalah tulisan tentang riwayat hidup seseorang. Kemudian Nobita pun pulang dan bercerita ke Doraemon kalau Pak Guru menyuruhnya untuk membuat laporan tokoh biografi. Nobita pun merasa males, padahal dia punya bukunya. Nobita bilang saat buka bukunya, tiba-tiba kepala ini jadi pusing, dan saat baca pun matanya jadi berkunang-kunang. Kemudian Nobita bertanya apakah ada alat yang bisa membaca buku tanpa membacanya. Lalu Doraemon bilang kayaknya ada deh, dan dia pun kemudian mengeluarkan alat bernama lampu bohlam. Kemudian Doraemon memasangkan lampu itu di buku Nobita, dan saat dibuka keluarlah seseorang tentang buku itu, yaitu Isaac Newton. Kemudian kata Doraemon, kita bisa berbicara juga dengannya dan kita juga bisa buat laporannya dengan mudah. Kemudian Nobita bertanya, gravitasi itu apa paman? Lalu paman Newton bilang kalau dia berjalan-jalan dia melihat apel jatuh. Dan Doraemon pun meninggalkan Nobita dan dia turun ke bawah. Lalu Doraemon ditanya ibu, Nobita lagi ngapain katanya. Kemudian ibunya menyuruh Doraemon buat bersihin daun kering di halaman belakang. Lalu tiba-tiba terdengar suara Nobita yang ketawa dan Doraemon pun langsung menghampirinya.
Dan ternyata Nobita malah membaca komik dan Doraemon bertanya ke Nobita, "Kamu udah ngerjain laporannya?" Doraemon pun melihat laporannya dan di laporan itu hanya tertulis, "Paman menyukai apel jatuh lalu terjadilah gravitasi." Katanya tadi paman hanya banyak bercerita tentang apel saja. Lalu Doraemon menjelaskan saat Paman Newton melihat apel yang jatuh, dia mengamatinya dan menyimpulkan gaya tarik bumi. Dan itu tuh teorinya. Dan Nobita bilang Paman Newton malah memakan apelnya dan terjadilah gravitasi. Lalu Doraemon merobek laporannya dan mengeluarkan buku yang lain yaitu Thomas Alva Edison. Nobita pun bertanya kenapa dia memegang lampu dan Paman Thomas bilang kalau dialah penemu lampu. Lalu ibu Nobita bilang kalau lampu di kamar mandi mati, jadi tolong belikan lampu. Dan tanpa diduga, Nobita malah menyuruh Paman Thomas untuk memasangkan lampu itu. Emang ya, cuma Nobita yang berani menyuruh Thomas Alva Edison buat ganti lampu. Doraemon pun memarahi Nobita agar jangan kasar kepadanya dan harus menghargainya. Kemudian Nobita sekarang meminjam lampu dari kantung Doraemon dan dia pun pergi keluar. Lalu terlihat di sana Giant dan Suneo yang sedang mengeluh karena sulit mengerjakan laporannya. Kemudian mereka bertemu Nobita dan ternyata Nobita sudah dari rumah Shizuka buat minjem buku. Tapi sayangnya Shizuka lagi gak ada. Dan kata Suneo bilang, "Pasti kamu gak suka baca ya." Kata Nobita, "Tenang aja, karena dia punya alat itu." Mereka pun pergi ke rumah Suneo dan Nobita bilang, "Dengan alat ini kita gak perlu lagi membaca." Kemudian Suneo mengeluarkan buku Sang Pelukis Picasso. Dan kata Giant, "Itu gambar yang jelek." Kemudian Suneo membuka buku itu dan keluar Paman Picasso dan bertanya tentang nama-nama pelukis. Lalu Paman Picasso menyebutkan nama-nama pelukis, diantaranya ada Jose Francisco, Paula Juan, dan nama-nama yang lainnya yang membuat Suneo sedikit kewalahan dan dia hanya mencatat 5 baris saja. Kemudian Suneo menutup bukunya dan mengeluarkan buku yang lain yaitu Prancis Napoleon. Kemudian Suneo membuka buku itu dan keluar Paman Napoleon. Dan Giant malah bertanya apakah dulu Paman suka makan kacang. Dan Nobita pun malah bertanya apakah pernah mandi air hangat. Kemudian Giant menyuruhnya untuk memasukkan tangan ke mulutnya. Dan Paman Napoleon pun langsung melakukannya. Kemudian Suneo mencoba buku yang lain yaitu Beethoven. Kemudian Nobita membuka buku itu dan meminta memutarkan lagu legendarisnya. Lalu Giant di sana pun ingin berduet dengannya. Giant pun bernyanyi di sana bersama Beethoven, tapi suara Giant membuat Nobita dan Suneo tutup telinga. Lalu mereka pun keluar dan berniat ingin ke rumah Dekisugi karena di sana banyak buku yang bagus. Dan ada Shizuka juga di sana. Lalu Dekisugi memberikan buku samurai yang hebat yaitu Musashi Miyamoto dan meminjamkan ke Giant. Kemudian Nobita ingin meminjam buku yang bagus dan Dekisugi memberikan bukunya yaitu Kisah Panglima Perang 3 Negara Guan Yu. Kemudian Nobita bertanya dari kedua orang ini mana yang lebih kuat. Kata Dekisugi mereka berdua hidup di zaman yang berbeda. Lalu Giant punya ide dan berbisik kepada Nobita dan Nobita ingin meminjam satu buku lagi tentang orang kuat dan Giant pun ingin meminjam lebih banyak. Kemudian Nobita pulang dulu ke rumah dan meminta ke Doraemon agar lampu bohlamnya lebih banyak. Lalu Doraemon mengeluarkan alat yaitu cermin fotokopi yang membuat lampu bohlamnya jadi banyak dan Nobita pun simpan di dalam kardus. Nobita pun pergi dari sana dan Doraemon sepertinya curiga ke Nobita dan menyusulnya. Ternyata Nobita berkumpul di lapang untuk beradu orang terkuat dan di sana sudah banyak orang yang ingin melihatnya. Dan kemudian datanglah Doraemon. Kemudian di sana Suneo sebagai wasit ingin mengadukan Musashi dan Panglima. Dan Doraemon pun bergegas ingin menghentikannya. Tapi dia terjatuh ke buku yang sudah dipasang lampu. Alhasil dari buku itu keluarlah orang-orang yang kuat pada zaman dulu. Dan film diakhiri dengan Pak Guru yang memarahi mereka agar bukunya dibaca. Dan film pun selesai. Nah, jadi alat apa nih yang kamu pengen dari kantungnya Doraemon? Tulis komen di bawah ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton di channel ini. Jangan lupa klik subscribe untuk berlangganan. Dan nantikan video review film Doraemon terbaru setiap harinya. Dadah, sehat selalu ya kalian.